ikuti pembahasan materi, mohon disiapkan catatannya untuk mencatat ayat-ayat hadis serta faedah-faedah yang Ustadz sampaikan. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhol mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Wahai Allah, berikanlah keselamatan di dalam tubuh kami, di dalam pendengaran kami, penglihatan kami. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Wahai Allah, inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan. Kami memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan di dalam urusan agama kami, dunia kami, harta kami, keluarga kami. Tutupilah aib-aib kami dan amankanlah rumah-rumah kami. Jagalah kami dari depan, belakang, kanan, kiri, bawah, dan kami berlindung dengan keagungan-Mu mendapatkan musibah dari bawah kaki kami. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, para peserta kajian Ittiba' Mengaji yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-16 dan kita membaca hadis yang ke-10. Qala al-musannif rahimahullah
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan dari kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sudah kita pelajari bahwasanya beliau adalah bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dan berkunyah Abu Hurairah dan lebih terkenal dengan kunyahnya. Dan sudah kita pelajari panjang lebar biografi beliau, maka kita melalui poin ini. Kemudian poin yang kedua yaitu kedudukan hadis ini dan pentingnya hadis ini di dalam agama Islam. Di dalam kitab Syarah Sunan Ibni Majah, Imam Abu Dawud rahimahullah berkata, "Nazartu fil haditsil musnad fa idza huwa 4,000 haditsin. Thumma nazartu fa idza madaru al-4,000 ala 4 ahadits. Al-halalu bayyin wa innamal a'malu binniyat wa innallaha tayyibun wa min husni islamil mar'i." Yang artinya Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah yang menulis kitab Sunan Abi Dawud berkata, aku memperhatikan hadis-hadis yang bersanad. Ternyata jumlahnya 4.000 hadis. Kemudian aku melihat dari jumlah 4.000 hadis tersebut terdapat 4 hadis yang pokok. Pertama, al-halalu bayyin. Yang halal jelas. Ini sudah kita pelajari. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Ini juga sudah kita pelajari. Yang ketiga, innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik. Ini yang kita pelajari sekarang. Wa min husni islamil mar'i, dan yang keempat, dan termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Ini menunjukkan bahwa menurut ulama, di antaranya Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, bahwa hadis innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, adalah salah satu dari 4 hadis yang merupakan sumber hukum-hukum Islam, sumber ajaran Islam. Itu perkataan ulama yang pertama yang menunjukkan penting dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh hadis ini. Perkataan yang kedua yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
di dalam kitab Syarh Matn Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan hadzal haditsu minal ahadits allati 'alaiha qawaidil Islam wa mabanil ahkam. Hadis ini yaitu hadis innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, termasuk dari hadis-hadis yang berputar di atasnya pondasi-pondasi keislaman dan bangunan-bangunan hukum-hukum Islam. Jadi hadis ini termasuk hadis yang agung yang di dalamnya para ulama mengambil istinbat, intisari kaedah dalam ajaran Islam dan hukum-hukum Islam. Taib, ahibati, hafizakumullah ta'ala, kita langsung kepada penjelasan hadis ini. Tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu baik. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kita akan membicarakan kata-kata thayyib. Ya, baik. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kata thayyib itu ada 6 makna di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata thayyib maknanya adalah halal. Makna yang pertama. Kata thayyib maknanya adalah halal. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sama yang buruk dengan thayyib. Thayyib di sini artinya halal, meskipun yang buruk menakjubkan kalian. Ya, meskipun menakjubkanmu kebanyakan hal-hal yang buruk, maka yang dimaksud dengan thayyib di sini adalah halal. Ini arti thayyib yang pertama. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Ya, baik di sini maksudnya halal. Kemudian yang kedua, thayyib adalah lebih detil lagi, yaitu yang bagus dari yang halal. Jadi bukan hanya sekedar halal, tetapi yang bagus dari yang halal. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala telah keluarkan untuk hamba-hambanya, wat-thayyibat minar rizq, dan at-thayyibat, yaitu sesuatu yang baik yang halal dari rizki. Sesuatu yang baik yang halal dari rizki. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Makanlah oleh kalian seluruhnya dari apa saja yang ada di atas muka bumi yang halal dan thayyib, yaitu yang halal dan baik dari yang halal. Sesuatu yang baik dari yang halal. Nah, di sini perlu ada pelajaran menarik dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, disebutkan perkataan beliau. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal harama kullahu khabith." Sesuatu yang haram seluruhnya buruk. Lakinna ba'dahu akhbathu min ba'd. Tetapi sebagian yang haram lebih buruk daripada sebagian yang lain. Wal halalu kulluhu thayyibun, dan yang halal seluruhnya baik. Wa ba'duhu atyabu min ba'd, dan sebagian yang halal lebih baik daripada sebagian yang lainnya. Nah, makanya makna yang kedua dari thayyib adalah yang baik dari yang halal. Makna yang pertama tadi yang halal saja.
Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah. Bismillah. Perlu dipertegas di sini bahwa keburukan dan kebaikan sesuatu itu adalah yang dianggap buruk oleh syariat dan yang dianggap baik oleh syariat. Bukan dikembalikan kepada akal apalagi hawa nafsu manusia. Ya. Jadi kebaikan dan keburukan tidak dikembalikan kepada akal dan hawa nafsu kepada manusia. Saya beri contoh, misalkan sebagian manusia menganggap buruk memakan belalang. Belalang yang dimaksud yang dihalalkan dalam syariat Islam adalah seperti ini. Ya. Belal yang dimaksud dalam syariat Islam adalah yang seperti ini. Nah, ini kalau sudah digoreng, kayaknya enak sih. Saya juga belum pernah makan. Di dalam syariat Islam diperbolehkan. Tetapi menurut dzawaqun nas, perasaan manusia berbeda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak suka, ya. Makanya yang baik atau yang buruk, kebaikannya dan keburukannya dikembalikan kepada syariat. Seperti juga dhab, binatang biawak di padang pasir. Ya. Biawak di padang pasir. Sebagian orang menganggap tidak suka, tetapi dia halal. Maka oleh sebab itulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik ini saya nukilkan dari Imam Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan orang Arab ya'kulu kullu ma habba wa dab illa al-khunfusa aw syai'un mithlul khunfusa wal baqi kulluhu yu'kal. Kalau seandainya kebaikan dan keburukan itu dikembalikan kepada akal manusia dan hawa nafsu manusia, maka orang Arab itu memakan apa saja yang berjalan dari binatang kecuali khunfusa atau yang semisal dengan khunfusa. Khunfusa itu seperti ini. Nah, ini. Entah ini namanya apa ya? Saya juga tidak tahu bahasa Indonesianya. Nah, jadi seluruhnya dimakan oleh orang Arab kecuali khunfusa ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kebaikan dan keburukan dikembalikan kepada syariat, bukan kepada akal apalagi perasaan manusia. Baik. Sekarang kita kembali kepada thayyib. Innallaha thayyib. Allah itu baik. Makna baik yang ketiga adalah tahir, yaitu suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang thayyib. Thayyib di sini artinya suci. Ya, begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Thayyib di sini adalah suci. Kemudian ahibati hafizakumullah, kata thayyib juga makna yang keempat adalah bermakna baik, bermakna bagus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah naik ucapan-ucapan yang thayyib, ucapan-ucapan yang baik, yaitu ucapan zikir, ucapan baca Quran, ucapan doa, ucapan kalimat tauhid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ya, ini namanya thayyib. Seperti misalkan juga firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang thayyib. Ucapan yang thayyib maksudnya ucapan yang baik, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ka syajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik, ya, pohon yang thayyib. Itu makna yang keempat. Makna yang kelima adalah arti thayyib yaitu orang yang beriman. Arti thayyib yaitu orang yang beriman.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 179, "Maka Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang beriman atas apa yang kalian lakukan selama ini sampai dibedakan mana yang buruk dan mana yang thayyib. Yang buruk maksudnya yang kafir, ahli maksiat, dan thayyib maksudnya adalah orang beriman. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa setiap manusia pasti diuji. Orang-orang beriman pasti diuji sehingga diketahui mana yang benar-benar beriman, mana yang munafik, mana yang kafir. Kemudian yang keenam, yang terakhir, arti thayyib adalah tidak boleh memberikan gangguan ataupun tidak ada gangguan. Seperti misalkan Mekah adalah negara yang thayyib, artinya di Mekah tidak boleh membuat gaduh, membuat gangguan, mengangkat senjata, berperang, nggak boleh. Bismillah. Surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu, dan negeri yang thayyib yaitu negeri yang tidak ada gangguan di dalamnya keluar tanaman-tanamannya, keluar tanaman-tanamannya. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tadi membaca hadisnya innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu baik, mana dari 6 ini yang dimaksud? Mana dari 6 ini yang dimaksud? Maka yang dimaksud adalah dari 6 ini yaitu sesungguhnya Allah itu thayyib, maksudnya adalah sesungguhnya Allah itu terlepas dari sesuatu yang buruk. Nah, ya. Terlepas dari sesuatu yang buruk, terlepas dari aib, terlepas dari kekurangan. Nah, maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, para ulama akhirnya mengatakan kata thayyib jika digandengkan dengan Allah maka dia adalah sifat Allah yang bermakna terlepas dari segala macam kekurangan. Itulah yang disebut dengan namanya Al-Quddus. Nah, itu dia. Sebagaimana perkataan Al-Qadhi Iyad rahimahullah yang dinukil perkataannya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan at-thayyibu fi sifatillahi ta'ala bima'na al-munazzah 'anil naqa'is wa huwa bima'na al-Quddus. Dan thayyib di dalam sifat Allah maknanya adalah terlepas dari segala macam kekurangan, dan dialah yang semakna dengan Al-Quddus. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang, apakah Allah dinamai dengan At-Thayyib? Ya, apakah Allah dinamai dengan At-Thayyib? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwa Allah dinamai dengan At-Thayyib. Kenapa demikian? Karena boleh dinamai Allah dengan At-Thayyib meskipun kata At-Thayyib untuk nama Allah itu dalilnya berasal dari hadis yang ahad. Hadis yang ahad artinya adalah hadis yang diriwayatkan yang tidak masyhur tetapi hadisnya sahih. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak mengapa dinamai Allah dengan At-Thayyib, dan Allah mempunyai sifat Thayyib yang artinya Al-Quddus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyimpang tentang nama-nama Allah ya, sedikit menyimpang karena ini menarik perkara tauhid. Ya, Allah yang kita sembah selama ini kita harus lebih paham
tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah untuk menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu seluruh nama Allah di dalam Al-Quran. Taib. Bagaimana cara menetapkan Allah mempunyai nama ini? Satu, yang pertama adalah bahwa nama tersebut ada dan tetap di dalam Al-Quran, hadis Rasul, ya, baik yang mutawatir ataupun yang ahad. Mutawatir artinya sekelompok besar dari sahabat meriwayatkan bahwa ini adalah nama Allah. Mereka mustahil bersepakat dalam kedustaan. Nah, itu namanya mutawatir. Ahad adalah hadis yang bukan mutawatir, yang meriwayatkan mungkin satu orang, dua orang. Nah, ini kaidah yang pertama. Cara menetapkan Allah mempunyai nama dengan nama tersebut adalah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul, baik yang mutawatir ataupun ahad. Yang kedua, yaitu tidak diperbolehkan memberikan nama yang di dalamnya ada kekurangan. Yang di dalamnya ada kekurangan. Seperti misalkan Al-Makir. Ada memang ayatnya, Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Kemudian diberi nama Al-Makir, si penipu, maha penipu. Ini tidak cocok. Maka nama Allah tidak boleh ada kekurangan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, cara menetapkan Allah mempunyai nama adalah bahwa nama-nama tersebut bisa kita gunakan untuk berdoa di dalamnya. Seperti walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, fad'uuhu biha, berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Maka saat kita menetapkan nama Allah ini, maka kita bisa berdoa dengan nama tersebut. Ya. Misalkan saya beri contoh. Nama yang tidak cocok untuk Allah karena tidak bisa digunakan untuk berdoa dengan sifat. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ya, kallama. Apakah kemudian Allah mempunyai nama Al-Mutakallim? Taib. Kita bisa menentukan Allah mempunyai nama Al-Mutakallim yang maha berbicara dengan cara kita letakkan abdun di depannya, Abdul Mutakallim. Maka tidak cocok dan tidak sah, ya, dinamakan Abdul Mutakallim, hamba Allah yang maha berbicara. Ini tidak cocok. Makanya tidak pas Allah diberikan nama dengan Al-Mutakallim. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang benar adalah wallahu alam sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Munawi bahwa At-Tayyib adalah termasuk dari nama-nama Allah. Makanya boleh orang Abdut Tayyib, hamba Allah yang maha baik, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksud tidak menerima di sini? Catat baik-baik. Yang dimaksud tidak menerima, maksudnya adalah tidak memberi pahala. Maksudnya adalah tidak memberi pahala. Bukan maksudnya yaitu tidak sah. Mungkin gugur kewajiban, tetapi tidak berpahala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga makna tidak menerima adalah rela dengan amalan tersebut. Rela dengan amalan tersebut. Artinya ketika Allah berfirman, ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya Allah itu baik, tidak rela kecuali yang baik.
tidak rela kecuali yang baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang dimaksud tidak menerima kecuali yang baik, tidak memberi pahala atas amalnya kecuali yang baik-baik. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang sudah kita pelajari ini adalah pendahuluan untuk mengungkapkan hukum selanjutnya. Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima artinya tidak memberi pahala kecuali yang baik. Yang dimaksud di sini adalah Allah tidak memberi pahala amalan yang tidak didasari dari yang baik, yang halal, seperti bersedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah dari harta yang haram berdasarkan dalil ini. Ya. Dan ini ijma' dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal, kecuali dari harta yang halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti timbul pertanyaan, Ustadz, berhaji itu kan mengumpulkan dua jenis amal ibadah, ibadah badan dan ibadah harta. Apakah jika berhaji dengan harta yang haram, dari hasil riba, dari hasil nyogok, dari hasil nyuri, dari hasil dapat gratifikasi, dari hasil ghulul, hadiah pekerja, ya, yang tidak dikembalikan kepada kantor, apakah hajinya sah? Maka jawabannya, apabila hajinya mengumpulkan rukun dan kewajibannya, maka sah. Maka sah. Tidak ada kaitannya dengan harta yang dia gunakan. Cuma dia berdosa berhaji dengan harta yang haram. Tetapi secara hukum fikih, jika dia menunaikan ibadah haji dengan menunaikan rukun dan kewajibannya, maka sah. Ya, maka sah hajinya secara hukum fikih. Taib. Sudah itu kita bahas lagi lafal selanjutnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Kita bahas kata-kata ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya. Artinya perintah di sini, ya, perintah yang wajib. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, setiap kali ada kata perintah, maka jika dia belum ada dalil yang menurunkannya dari wajib menuju mandub, maka dia asal hukumnya adalah yaitu wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman, al-mu'minin, laki-laki beriman. Oh, berarti al-mu'minat enggak masuk, perempuan beriman enggak masuk? Maka jawabannya tidak, masuk juga. Kenapa disebutkan hanya laki-laki beriman? Karena ya, kebanyakan adalah para laki-laki yang beriman yang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul kalau begitu. Kalau seandainya Allah Ta'ala memerintahkan, berarti mewajibkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasulnya untuk makan yang halal dan yang baik, berarti timbul pertanyaan, apakah wajib makan dari hal-hal yang baik? Atau apa asal hukum makan dari hal-hal yang baik? Apakah dia wajib? Apakah dia mubah? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas orang-orang beriman makan selain yang baik-baik. Ya, selain yang baik-baik. Ini bukan berarti setiap hari harus kita makan. Enggak. Setiap waktu harus kita makan, tidak. Tetapi menunjukkan bahwasanya perintah kepada orang beriman agar makan hal-hal yang baik, yang halal dan baik. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW tadi bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah telah memerintahkan para rasul. Ini menunjukkan bahwasanya apa saja perintah untuk para rasul asal hukumnya umum untuk seluruh umat manusia, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Asal hukum perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka asal hukumnya adalah umum untuk orang-orang beriman kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Paham ya sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda menyebutkan firman Allah, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Lihat, dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk makan yang baik-baik, ya, dan beramal saleh kepada para rasul. Tadi kan hadisnya berbunyi Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Nah, ayatnya untuk para rasul seperti itu. Ayatnya untuk orang beriman bagaimana? Dan Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kita bahas ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rusul. Ini adalah kalimat panggilan untuk seluruh rasul alaihi wassalatu wassalam. Kulu minat thayyibat. Makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihah. Ini Allah memerintahkan para rasul untuk makan hal yang baik-baik. Dan ini bantahan untuk orang-orang yang tidak memperbolehkan makan hal yang baik-baik, yang halal-halal, yang disebut dengan rahbaniyah. Dan ini kelakuan kaum Yahudi dan kaum Nasrani ekstremis, yang mereka menjadi rahbaniyah, pendeta, rahib, yang mereka adalah mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini ada perkara yang menarik. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Kenapa urusan makan didahulukan dibandingkan amal saleh? Nah,
Ini pelajaran ya. Jawabannya 1, agar setelah makan kuat untuk beramal saleh. Ya, agar setelah makan kuat untuk beramal saleh. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal saleh tidak bisa terlaksana kecuali dengan rezeki yang baik. Ya, tidak bisa seseorang beramal saleh kecuali dengan rezeki yang baik. Kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, sulit bagi dia untuk beramal saleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa didahulukan adalah makan, baru setelah itu amal saleh? Karena jika makannya halal, maka hatinya akan cerah, akhirnya seluruh anggota tubuhnya semangat untuk mengerjakan ketaatan. Hatinya akan bening sehingga seluruh anggota tubuhnya akan semangat mengerjakan ketaatan. Itu yang ketiga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana para rasul diperintahkan untuk makan yang baik-baik, orang beriman pun diperintahkan untuk makan yang baik-baik. Nah, kita kupas ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman untuk mengerjakan ketaatan. Nah, kemudian setelah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbar. Perhatikan dalilnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Ya, kita bahas poin ini. Dalam keadaan perjalanan jauh, dalam keadaan kusut dan berdebu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa ada seseorang ini manusia maksudnya, bukan hanya laki-laki. Karena bahasa Arabnya tsumma dzakara ar-rajula. Lalu Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang lelaki. Tetapi yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar laki, tetapi manusia. Ya. Yutilus safar, memperpanjang bepergian. Ya. Maksudnya bepergian dalam rangka ketaatan, seperti berhaji, jihad, ya, kemudian menjenguk mahram, ya, dan seterusnya, bersafar. Dan safar termasuk daripada pengabul doa. Orang yang sedang bersafar itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ahmad. Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna da'watul madhlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladih. 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Doa orang yang terzalimi, doa seorang musafir, doa orang tua untuk anaknya. Baik. Itu pelajaran yutilus safar. Ada seorang yang memperpanjang safarnya. Memperpanjang safarnya maksudnya adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha aghbar. Apa arti ash'atha? Di sini diterjemahkan kusut. Kusut. Maksudnya rambutnya yang kusut.
tidak tersisir rapi, tidak memakai minyak rambut. Kenapa? Karena dia dalam keadaan safar. Al-ghbara, debu, berdebu, betul ya, berdebu. Nah, di sini pelajaran menarik bahwa disebutkan pelajarannya yaitu izharul iftiqar wal hajah ma'a ri'asatil hay'ah wal hal min asbabil ijabah. Memperlihatkan kemiskinan, memperlihatkan penuh hajat keperluan, ditambah dalam keadaan yang kusut dan berdebu, ini termasuk daripada sebab-sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'atha aghbar dhi timrain madfu'un bil abwab walau aqsama 'ala Allah la abarrah." Perhatikan gelandangan-gelandangan di jalan. Orang-orang miskin jangan dihina. Hati-hati. Berapa banyak ash'atha aghbar yang kusut rambutnya, berdebu, dhi timrain. Timrain saya kurang paham apa maksudnya. Madfu'un bil abwab. Ditolak kalau datang ke depan rumah, oh sana. Tetapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah kepada Allah untuk mendoakan sesuatu, maka langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa kusut, berdebu termasuk asbabul ijabah, penyebab doa-doa dikabulkan. Ya. Maka oleh sebab itu termasuk hal yang agar doa kita dikabulkan, perlihatkan kemiskinan, perlihatkan keperluan kita kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yamuddu yadaihi ilas sama." Orang tersebut mengangkat kedua tangannya ke langit. Kita bahas poin ini. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya, maksudnya mengarahkan tangan tersebut ke arah langit. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan saat berdoa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adab dalam berdoa. Salah satu dalilnya ini yang kita baca sekarang. Dalil yang lain hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yarudda huma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu dari hambanya jika hambanya mengangkat kedua tangannya. Makanya mengangkat kedua tangan dalam berdoa sunnah Rasul selain khutbah Jumat dan sholat, kecuali saat witir. Saat kunut witir maksud saya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi sekali lagi, mengangkat tangan dalam berdoa adalah sunnah Rasul. Ya. Selain dalam khutbah Jumat dan sholat. Jadi dalam sholat nggak ada ngangkat tangan saat berdoa, kecuali saat kunut witir. Dan perlu diketahui bersama
bahwasanya hadis mengangkat tangan itu dalam berdoa itu hadisnya mutawatir maknawi. Hadis mengangkat tangan dalam berdoa mutawatir maknawi. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mutawatir maknawi. Apa maksud mutawatir maknawi? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat yang banyak kepada orang-orang yang banyak. Kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan hadis mutawatir adalah naqlul kafah 'anil kafah. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang banyak dari yang banyak. Yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong terhadap hadis tersebut. Yang mustahil mereka bersepakat untuk berbohong terhadap hadis tersebut. Nah, apa arti maknawi? Berarti hadis mutawatir itu terbagi menjadi dua. Hadis mutawatir maknawi dan hadis mutawatir lafzi. Kalau lafzi, lafalnya sama. Puluhan sahabat yang meriwayatkan seluruhnya sama. Ya, sama. Kan mustahil mereka untuk berdusta, apalagi di zaman dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada sharing, copy paste, nggak ada. Mustahil mereka untuk berdusta. Itu lafzi. Maknawi, maknanya sama. Nah, ini banyak riwayat puluhan sahabat yang meriwayatkan Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan saat berdoa dalam berbagai macam keadaan. Dalam berbagai macam apa? Keadaan. Selain apa tadi? Khutbah, sholat, kecuali saat witir. Nah, ini para ikhwan. Bismillah. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang menarik juga saat mengangkat tangan ini menunjukkan miskinnya yang berdoa dan menunjukkan lemahnya yang berdoa, dan itu Allah sangat menyukai. Disinilah rahasianya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa. Laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada ibadah apapun yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Tidak ada sesuatu amalan apapun yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kenapa? Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin mengatakan li'anna fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u. Karena saat orang begini benar-benar terlihat lemahnya hamba yang berdoa dan kuasanya Allah yang diminta. Dan itu Allah sangat suka. Maka saya berpesan, kalau Anda sedang berdoa, belajarlah menghinakan diri di hadapan Allah. Belajarlah melezatkan menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau Anda sedang berdoa. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan. Bagaimana sunnahnya mengangkat tangan? Ada berbagai macam sifat untuk mengangkat tangan. Yang pertama, memberikan isyarat dengan telunjuk saja.
seperti khutbah Jumat, sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar saat berdoa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan juga terdapat dari sebagian para salafus saleh melakukan itu saat sholat witir, ketika doa kunut witir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hadza huwal ikhlasu fid du'a." Ini doa dengan cara seperti ini adalah ikhlas dalam berdoa. Maka boleh berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Boleh. Ya. Enggak bergerak-gerak juga boleh, begini aja boleh. Ya, ini para ikhwan. Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i berkata, "Idza athnaita 'ala Allah fa asyir bi isbi'in wahidah." Jika engkau sedang memuji Allah, maka tunjuk dengan satu telunjuk. Tunjuk dengan satu telunjuk. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, mengangkat tangan dalam berdoa. Cara yang kedua, mengangkat kedua tangan dan menjadikan punggung telapak tangan menghadap kiblat dan kita menghadap ke arah telapak tangan tersebut. Perut telapak tangan kita hadapkan ke wajah, jadi begini. Begini, kelihatan ya? Nah, seperti ini. Jadi punggung telapak tangannya menghadap kiblat, perut telapak tangan, perutnya itu ini menghadap ke wajah kita. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sifat solat istisqa, sifat doa istisqa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sebagian ulama salaf berkata, ar-raf'u ala hadzal wajhi tadarru'un. Wallahu akbar. Indah. Ya, saya suka sekali kalau sudah ngomong doa, itu suka sekali. Apalagi kemarin waktu banjir itu, subhanallah. Salah satu pelajaran yang menarik adalah Allah itu maha kuasa dan manusia itu sangat lemah dan tidak pantas manusia untuk bersombong diri. Yang pantas adalah dia semakin menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya bercerita, alhamdulillah air tidak masuk ke dalam rumah. Akan tetapi setiap malam saat lagi benar-benar pasang, hujan deras, air dari hulu datang, kita dihilir, air dari hulu datang, sungai meluap, dan kita juga belum mengungsi. Kenapa demikian? Karena keluarga berat untuk mengungsi. Nah, saya punya 3 perempuan di sini. Ada Ummu Thuraya, ada Thuraya, ada Halimah, anak 2 perempuan saya. Berat untuk mengungsi. Harus ngumpulin pakaian, harus susah. Nah, tapi air naik terus. Setiap malam tidak tenang. Kita hanya bisa mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat itu sangat lezat untuk berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang keadaan itulah yang kita cari saat kita sedang dalam keadaan lapang, nyaman, tentram, aman. Rasa itu hilang. Rasa lezat berdoa, rasa lezat memuji Allah, rasa lezat menghinakan diri di hadapan Allah hilang. Memang benar sekali perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Perhatikan perkataannya, indah sekali. Beliau mengatakan, idza ishtaddal karbu, jika kesulitan tambah sulit, watana, tambah memuncak, wata'azama, tambah membesar,
fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Saat itulah seorang hamba berputus asa untuk minta bantuan dari seluruh makhluk. Kolega, teman, tidak ada yang sanggup untuk menolong. Hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Terjadi pada hati seorang hamba keputusasaan minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah itu terjadi dan itu adalah perasaan paling lezat dalam keimanan yang pernah dirasakan oleh seorang hamba. Apa selanjutnya yang terjadi? Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Saat itulah hatinya bergantung hanya kepada Allah. Tidur, benar-benar merasakan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sudah ya Allah, saya tidur, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Terserah engkau. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fata'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Akhirnya bergantunglah hatinya hanya kepada Allah. Wa man ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah kafah. Pada saat itulah siapa yang bergantung hatinya kepada Allah semata, kafah, Allah akan mencukupkannya, membuat hatinya tenang. Wallahi para ikhwah, kadang-kadang sebagian ulama salaf saleh, mereka saat mendapat kesulitan, itulah saat-saat iman sedang tinggi. Lezat-lezatnya iman saat itu. Saat menadah tangan penuh dengan kekhusyuan. Itu yang kadang hilang dari diri kita. Terlalu nyaman, terlalu aman. Akhirnya doa, bahkan tidak berdoa. Kalaupun berdoa, kosong, melompong. Itu pun cuma mungkin beberapa detik. Tapi saat sulit, saat dapat ujian, saat memikirkan orang banyak, saya kiai, di bawah saya para santri. Apalagi waktu itu malam Kamis, ada data dari BMKG bahwa akan ada macam-macam berita prediksi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Angin kencang. Di siang hari kadang terang, langsung hitam. Allahu Akbar. Benar-benar saya sering mengatakan saat itu Allah sedang memperlihatkan kuasanya. Dan saat Allah sedang memperlihatkan kuasanya, yang paling lezat dari seorang hamba adalah beriftiqar kepada Allah. Menunduk, menghinakan diri, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ar-raf'u ala hadzal wajh tadarru'. Mengangkat seperti ini tadi, ya. Punggung telapak tangan diarahkan ke kiblat, kemudian menghadap ke wajah, ini tadarru'. Ini adalah benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sifat yang ketiga adalah yaitu mengangkat kedua tangan dan menjadikan kedua telapak tangan ke
ke arah ke arah langit. Ya, menjadikan kedua telapak tangan ke arah langit. Kemudian seperti ini. Kalau tadi begini, ini seperti ini. Ya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffai ila sama. Beliau begini. Ya, diangkat bentuknya begini. Jadi kebalikan dari tadi. Ya. Kalau ini tadi seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi ada 4. Ya, ada 4. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Waktunya habis, mohon maaf saya terlalu panjang, padahal masih panjang lagi Pak cerita-cerita ini, karena jujur saya tuh suka berbicara tentang doa, beberapa kali menghatamkan kitab tentang doa di dalam beberapa kajian, karena indah sekali doa itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kenapa doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah, li'anna fihi ajzud da'i wa qudratul mad'u. Di dalam doa akan terlihat lemahnya seorang hamba dan kuasanya Allah yang didoai. Dan itu Allah paling suka. Makanya nanti di akhirat, orang yang pertama Allah akan cari adalah orang-orang yang congkak dan sombong. Anal Malik, kata Allah, aku sang raja. Anad Dayyan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun. Mana yang sombong-sombong di dunia, mana? Yang congkak-congkak di dunia mana? Itu orang-orang pertama kali yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf lewat waktunya, belum selesai hadisnya. Tetapi mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Penuh faedah yang telah Ustaz sampaikan. Jemaah sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang mau bertanya untuk menuliskan pertanyaan di chat room, ditujukan ke host atau dikirimkan lewat WA ke nomor 0811 867 849. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Ustaz. Silakan. Pertanyaan pertama dari Haikal. Ini ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, apakah boleh kita berharap adanya tanda-tanda dari Allah berkaitan dengan doa kita? Kemudian yang kedua, waktu mustajab untuk berdoa salah satunya adalah yang Anda tahu antara azan dan iqomah. Apakah doa yang dikabulkan tersebut sesuai dengan permintaan kita atau menjadi amalan kita di akhirat? Afwan Ustaz, Anda bertanya ini benar-benar bukan karena berburuk sangka pada Allah, tapi benar-benar berharap Allah mengabulkan keinginan Anda untuk bisa berangkat haji. Insya Allah dana halal. Paham Ustaz? Paham. Yang kedua apa? Paham, insya Allah paham. Kemudian yang ketiga, bolehkah berdoa dengan bahasa kita sendiri dalam hati saat sujud di sholat dan kemudian mengucapkan amin? Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya bisa saja ada tanda-tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil diantaranya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, kemudian setelah itu datang seorang Arab Badui yang tinggal di pedalaman padang pasir,
kemudian mengatakan bahwasanya halakal mal wa ja'al iyal wa anqata'atis subul, harta hancur dan keluarga kelaparan, tidak ada air yang jatuh dari langit. Fad'ullaha, berdoalah kepada Allah, an yasqiyana, agar Allah memberikan hujan kepada kita. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Lalu setelah itu beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Lalu setelah itu ada tanda, yaitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya kecuali ada awan yang berkumpul kemudian menurunkan hujan. Tidaklah Rasul SAW menurunkan tangannya kecuali jenggotnya basah dengan air hujan. Ada tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tetapi ada juga yang tidak pakai tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berikan. Tanda-tanda di antaranya juga melalui mimpi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik itu adalah kabar gembira untuk orang-orang beriman. Jadi tanda-tandanya bermacam-macam, kemudahan, kemudian mimpi yang baik dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang apakah doa yang antara azan dan iqamah itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya iya. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad." Doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Ya, tidak ditolak. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila seseorang berdoa antara adzan dan iqamah, kemudian dia minta naik haji misalkan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Maka jawabannya bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Bisa Allah Subhanahu wa taala kemudian simpan itu di akhirat, atau bisa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan yang semisal dari apa yang ia doakan. Saya ingin kupas masalah ini. Begini, ada sebagian orang yang berdoa kepada Allah lalu tidak dikabulkan menurut dia. Akhirnya dia murtad. Doa sama Tuhanmu lama, mendingan saya murtad langsung diberi saya. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'wah laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa istajaba Allah bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada ingin melakukan dosa atau memutuskan hubungan rahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari 3 pilihan. Imma an yu'ajjilallahu da'watah, Allah langsung kabulkan apa yang ia minta. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, au yudakhirha fil akhirah, Allah simpan itu nanti di akhirat. Au yang ketiga, au yasrifa anhu minas su'i mithliha, atau dihilangkan darinya keburukan yang semisal dengan doanya. Artinya apa? Sebagian orang meminta sesuatu, tetapi sebenarnya Allah kan maha tahu apa yang dia minta itu buruk bagi dia pada saat itu. Maka Allah gantikan permintaannya dengan sesuatu yang lain dan dia tidak sadar. Nah ini para ikhwah. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi apa? Mengenai bolehkah berdoa dengan bahasa kita Oh sendiri? iya, boleh. Allah Sami', maha mendengar apapun yang kita minta dengan bahasa apapun, keras atau tidak keras, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar.
Tetapi untuk di dalam sholat maka dia membaca sebagaimana yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama. Wallahu a'lam. Nah, Kalau Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Febrina, Afwan, Ana kelewat tadi cara yang pertama berdoa seperti apakah? Syukran Ustaz. ya, yang pertama adalah dengan memberikan isyarat. Begini. Yang kedua dengan cara begini. Jadi perut telapak tangan kita menghadap ke wajah kita, punggung telapak tangan kita menghadap ke kiblat. Yang ketiga yaitu dengan cara mengangkat begini, yaitu telapak tangan kita perutnya ke arah langit, kemudian punggungnya ke arah bawah. Yang keempat begini. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Irma Novianti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Pertama, disebutkan dalam suatu artikel Islam bahwa tahajud dapat diqodho di pagi hari bagi orang yang terbiasa melakukannya, namun suatu saat terlewat karena tidak sengaja sebab lelah atau tidur terlalu larut. Seperti pernah dilakukan Rasulullah SAW sebanyak 11 rakaat digenapkan menjadi 12 rakaat, dan sholat ini tidak serupa dengan sholat duha. Jika tahajud dapat diqodho karena kondisi tertentu yang benar-benar tidak disengaja, bagaimanakah niat dan tata caranya? Apakah niatnya sebagai qiyamul lail atau niat tahajud plus witir? Sementara sholat witir bilangannya ganjil. Yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah genap rakaatnya. Bismillah. Yang kedua, apakah niat qodho tahajud tersebut dibaca tiap-tiap awal rakaat sholat atau cukup dibaca 1 kali di awal rakaat mewakili 12 rakaat? Jazakallahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya iya, benar bahwa sholat tahajud bisa diqadha di siang hari dengan cara mengerjakannya dalam jumlah yang genap, dan ini termasuk daripada tanda orang tersebut istiqamah dalam beribadah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Rasulullah SAW jika beliau mengerjakan amalan maka beliau menetapkannya, sampai jika beliau terlalu letih atau sakit kemudian tidak tahajud, akhirnya beliau qadha di pagi hari di waktu duha. Itu satu. Yang kedua, nah, apakah sholat ini berbeda dengan sholat duha ataukah sama? Maka jawabannya berbeda. Dia adalah sholat qadha atas sholat tahajudnya itu tersendiri. Adapun sholat duha jika dia gabungkan maka tidak mengapa. Ya, itu 2. Yang ketiga, caranya yaitu dengan cara dia mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul laili wan nahar mathna mathna." Salat malam dan siang dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian apakah sholat tahajud jika dikerjakan 11 rakaat itu cukup di awalnya atau di setiap 2 rakaat? Di awal setiap 2 rakaat. Maka jawabannya adalah di awal setiap 2 rakaat dia berniat untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kalau seandainya dia sudah masuk ke dalam sholat witir maka dia berniat sholat witir. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Maka niat seseorang untuk mengerjakan sholat adalah dimulai sebelum dia bertakbiratul ihram. Maka pada saat itu dia berniat setiap kali mau melakukan takbiratul ihram. Nah, berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan
terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah puasa Ramadan tersebut niatnya di setiap malam ataukah cukup di malam pertama dari bulan Ramadan. Maka mazhab Maliki mengatakan cukup di malam pertama. Mazhab Syafi'i mengatakan di setiap malam. Dan dua-duanya berdalil dengan hadis yang sama. Yaitu man lam yujmi' siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari maka tidak sah puasanya. Nah, berarti menurut mazhab Imam Syafi'i setiap malam. Menurut mazhab Imam Malik mengatakan cukup hanya satu malam pertama berniat. Ya, untuk sebulanan penuh. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Karena tidak ada orang yang berpuasa Ramadan hanya 5 hari. Ya, tetapi ada orang yang sholat tahajud cuma 2, cuma 4, cuma 6. Nah, seperti itu. Tidak ada orang puasa Ramadan cuma 5 hari. Kecuali kalau nanti sudah terputus karena haid atau safar atau sakit, maka berarti terputus niatnya. Pada saat dia ingin puasa lagi dan masih Ramadan, maka dia berniat kembali. Wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz Jazakallahu khair atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan berikutnya dari Kang Ari Ardianto di Pekanbaru. Kang Ari, antum mau tanya langsung ke Ustaz? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua urusan Ustaz di kawal atas bencana dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para santri dilindungi ya Ustaz. Amin. Baik. Ustaz, Anda suka dengar di kajian salah satunya adalah bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah di antara waktu zuhur dan asar di hari Rabu Ustaz. Nah. Apakah itu sahih Ustaz untuk dilaksanakan? Itu aja Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, hadisnya secara umum dia adalah hadis yang lemah. Saya sebutkan dalilnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fi Masjidil Fath thalathan, yaum al-itsnain wa yaum al-thalatha wa yaum al-arbi'a, fastujiba lahu yaum al-arbi'a baina as-salatain fa'urifa al-bishru fi wajhihi. Jabir bin Abdullah bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berdoa di Masjid Fatah pada 3 hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Dan dikabulkan oleh Allah pada hari Rabu. Yang waktunya antara 2 sholat, yaitu sholat zuhur dan asar. Maka terlihat dari wajah beliau kegembiraan. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidhun illa tawakhaitu tilka sa'ah." Maka tidaklah terjadi padaku perkara penting yang besar melainkan aku berusaha untuk berdoa pada waktu itu, yaitu hari Rabu di antara zuhur dan asar. Fa'ad'u fiha fa'ariful ijabah. Maka aku berdoa di dalamnya dan aku tahu aku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini lemah dengan 2 kelemahan. Yang pertama yaitu dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Katsir bin Zaid al-Aslami, dan dari para ulama kebanyakan melemahkan riwayatnya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan saduqun yukhti'. Beliau itu orangnya jujur tapi banyak salahnya, gitu ya, banyak salahnya. Kemudian di dalam hadis ini juga ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dia seorang yang majhul hal. Tidak diketahui keadaannya, apakah terpercaya, apakah tidak terpercaya, ya, tidak diketahui. Makanya
para ulama mengatakan sanadnya lemah, ya, sanadnya lemah. Kenapa? Karena tadi ada Katsir bin Zaid al-Aslami, kemudian juga ada Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Dan hadis ini menyendiri, artinya tidak ada yang mengikutinya. Maka ini hadis yang lemah, dan hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk beramal, karena di dalam pelajaran ilmu mustalah hadis, hadis yang lemah terbagi, hadis dibagi menjadi berdasarkan diterima atau tidak diterima. Maka hadis yang tidak diterima termasuk di dalamnya adalah al-haditsul dhaif, hadis yang lemah. Kemudian juga hadis lemah tidak bisa diamalkan karena hadis lemah, hadis-hadis yang sahih lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang lemah. Untuk apa menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang lemah, sedangkan hadis-hadis yang sahih lebih utama dan lebih banyak untuk bisa dikerjakan. Untuk bisa dikerjakan. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, Masya Allah penjelasannya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, syukur kan. Selanjutnya pertanyaan dari Enrico. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan dipimpin imam yang kita sendiri mengetahui dia adalah seorang pemabuk? Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya adalah secara umum siapa saja yang menjadi imam sedangkan dia masih muslim, maka dia sah sholat di belakangnya, karena dia bukan musyrik, bukan kafir. Kita berbicara sah ya, secara hukum fikih atau tidak, sah atau tidak secara hukum fikih. Tapi secara afdoliyah maka tetap yang tidak mabuk, yang baik akhlaknya, ya dia lebih utama dibandingkan yang suka minum minuman keras. Nah, jadi sah sholatnya secara hukum fikih, ya, secara hukum fikih. Tetapi perlu diperhatikan bahwa apabila dia mengimami dalam keadaan mabuk, maka tidak sah sholatnya. Tetapi dari ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang kita bicarakan adalah apabila dia sholat dan dia suka minum minuman keras, tetapi saat sholat menjadi imam tersebut dia sadar dia tidak sedang mabuk, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan jumhur ulama mengatakan sah sholatnya, ya, dan itu yang kita condong kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz izin bertanya, saat khatib salat Jumat, Anda pernah dengar bahwa tidak boleh berdoa mengangkat tangan dan dianjurkan cukup mengaminkan saja secara lisan. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Mengangkat tangan atau cukup mengaminkan saja, Ustaz, untuk makmum? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sepengetahuan saya yang pendek ini, belum ada riwayat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah dan berdoa di dalam khutbahnya, mereka berdoa mengangkat tangan. Nah, di sini perlu diperhatikan baik-baik bahwa kita sebutkan tadi mengangkat tangan hukumnya adalah disyariatkan dalam Islam. Bahkan hadisnya mutawatir ma'nawi. Tetapi apabila ada keadaan yang Rasulullah SAW berdoa
dan beliau tidak mengangkat tangan atau tidak ada riwayatnya mengangkat tangan, maka pada saat itu kita mengikuti Rasulullah SAW juga tidak mengangkat tangan. Ya, seperti doa setelah wudhu tidak mengangkat tangan beliau. Ya, doa setelah azan tidak mengangkat tangan beliau. Nah, sama termasuk di dalamnya adalah kebiasaan para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Apa kebiasaannya? Beliau ketika mendengar khutbah Rasulullah SAW tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya saat berkhutbah. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah ini kita sudah di akhir kajian dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab, Ustaz. alhamdulillah. Sebelum kajian ditutup, mohon disampaikan kesimpulan atau nasihat kepada Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya makanan halal sangat berpengaruh dengan semangat atau malas dalam beribadah. Ya, apabila sedang malas beribadah, coba cek deh makanan dan minuman yang kita makan, apakah halal dan apakah dibeli dengan uang yang halal atau tidak. Wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pembahasan materi, jawaban pertanyaan serta nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Kami atas nama Ittiba Mengaji mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga serta para santri, dan semoga Ustaz dapat kembali melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini pekan depan. Terima kasih kepada jamaah atas kebersamaannya. Semoga kita dapat bertemu kembali pekan depan melanjutkan pembahasan kitab hadis Arba'in. Jamaah sekalian, sebelum tutup kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian yang diselenggarakan oleh Ittiba Mengaji pekan ini, yaitu pada Sabtu malam pukul 20.00 melanjutkan pembahasan fikih muamalah dibawakan oleh Ustadz Dr. Erlandi Tarmizi MA. Semoga kita semua dapat sama-sama hadir di kajian tersebut. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika